Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, baik yang Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, juga Radio Roja Kendari. Ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat ya, tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, yang pembahasan ini kita ambil atau dipetik dari kitab asalnya, kitab besar beliau, yaitu kitab Miftahu Daris Sa'adah. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-41. Kita masih membicarakan atau membahas tentang sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahami, menghafal, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati, fawa'aha, wa hafidhaha, wa ballaghaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerah atau indah rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini doa dari Nabi SAW yang menunjukkan ya, kemuliaan orang yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berupa doa untuk menjadikan indah atau cerah wajah orang yang melakukannya. Yang mana kata Imam Ibnu Qayyim, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, keindahan pada fisik ini, pada wajah ini merupakan cerminan dari kebaikan atau keindahan yang mereka rasakan di dalam hatinya. Yang intinya berarti mempelajari sunnah Rasulullah SAW, memahami dan menyebarkannya kepada umat ini merupakan sebab untuk perbaikan diri kita, lahir dan batin. Nah, baik. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di hadis ini, ya. Selanjutnya di hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selanjutnya sabda Rasulullah SAW di hadis ini, rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain disebutkan rubba muballagin au amin sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya langsung, yang disampaikan kepadanya ya, lebih paham dibandingkan orang yang mendengarkannya langsung. Jadi manfaatnya ilmu disebarkan. Di samping kita ambil manfaat untuk diri kita sendiri, tapi mungkin karena kita hanya mengambil kesimpulan satu atau dua saja dari sebuah hadis, ternyata kalau kita sampaikan kepada orang lain yang lebih berilmu, lebih paham, maka dia bisa mengambil banyak kesimpulan dan faedah. Sehingga ketika tersebar di umat ini, maka akan semakin banyak faedah yang kita dapatkan dari sebuah petunjuk dari Nabi SAW yang kita dengarkan, kemudian kita ikut sebarkan di umat ini. Kita lihat, ini juga ya, sabda Rasulullah SAW kelanjutan dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada umat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW ini,
Tanbihun ala faidati tabligh. Di sini terdapat tanbih, peringatan tentang manfaat menyampaikan. Menyampaikan ilmu agama. Dan di sini kita tekankan sekali lagi, menyampaikan di sini menyampaikan benar-benar ilmu. Jangan ada lagi yang memahami. Oh, kalau begitu kita yang penting dengar, sampaikan saja. Yang penting kita sudah pernah dapatkan, sampaikan saja. Kita perlu ingatkan, yang diingatkan di sini adalah menyampaikan dari Nabi SAW. Bukan menyampaikan dari pemahaman kita masing-masing. Kenapa kita disuruh untuk belajar agama, diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kalau dalam urusan dunia saja, apakah kita hanya sekedar mengetahui satu hal? Ya, kemudian kita sudah berani untuk menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, padahal dalam urusan ilmu ini banyak rincian yang mungkin contoh dalam urusan misalnya mekanik perbaikan mobil, ya. Kita menganggap satu kerusakan yang pernah terjadi pada mobil kita diperbaiki oleh ahlinya dengan diganti onderdil tertentu misalnya. Ya, diganti alat tertentu. Apakah kita praktekkan sama mobil yang lain juga akan sama? Belum tentu. Kerusakannya bisa berbeda. Sama dengan misalnya penggunaan obat. Meskipun mirip ciri-cirinya. Apalagi dalam masalah ilmu agama yang menyangkut perbaikan iman. Yang menyangkut penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disampaikan di sini adalah benar-benar ilmu. Kalau sudah kita fahami, kan sudah kita sebutkan tadi di hadis yang di penjelasan di pekan lalu. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu, dengar dulu kemudian faham. Hafal kemudian sampaikan. Bukan belum difahami kemudian langsung kita menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bisa menyampaikan ke sana kemari, padahal yang kita sampaikan belum tentu adalah pemahaman yang benar. Karena kita sendiri belum faham. Baik, jadi di sini peringatan tentang faedahnya menyampaikan ilmu setelah kita faham. Ya, berdasarkan keterangan di awal hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Fa'innal muballagha qad yakunu afhama minal muballigh. Fayahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsul lil muballigh. Karena orang yang disampaikan kepadanya, dikatakan dalam hadis ini, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih faham dari yang menyampaikan. Ya, ketika ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, pendengar pertama menyampaikan kepada orang yang berikutnya. Bisa jadi orang yang berikutnya ini lebih paham dibandingkan pendengar yang pertama. Kata beliau, maka dengan itu akan didapatkanlah, ya, dengan ucapan Nabi SAW yang disampaikan tadi, maka akan didapatkan faedah besar, kebaikan besar bagi orang yang mendengarkannya berikutnya, yang itu mungkin tidak didapatkan dari orang yang pertama kali atau pendengar yang pertama kali. Ya, ini untuk kebaikan ilmu agama jelas. Ini sangat besar faedahnya. Kita ketahui, misalnya dalam ilmu agama ini ada orang-orang yang sudah mendalami ilmu sehingga dia punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi belum sampai kepadanya satu dalil. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan kepada dia. Setelah sampai kepada dia, dia bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas, lebih daripada yang menyampaikan tadi. Karena ilmunya lebih dalam. Ketika dijelaskan kepada dia, maka dia bisa mengambil kesimpulan, bisa menjelaskan masalah-masalah berdasarkan dalil lain atau ilmu lain yang telah dipelajarinya sebelumnya, maka dia bisa mendapatkan atau memberikan faedah lebih daripada orang yang mendengarkannya langsung. Masya Allah, ini keutamaan menyebarkan ilmu. Au yakunul makna, atau bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal muballagha qad yakunu afqaha minal muballigh. فَإِذَا سَمِعَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَمَلَهَا عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهَا وَاسْتَنبَطَ فِقْهَهَا وَعَلِمَ الْمُرَادَ مِنْهَا. Atau maknanya, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya dibandingkan orang yang menyampaikan. Jadi pendengar langsung yang menyampaikan kepada orang lain ini bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya. Maka ketika dia mendengarkan hadis tersebut disampaikan kepadanya,
maka dia bisa membawanya ya kepada pengertian atau segi-segi pemahaman yang paling baik. Dia bisa mengambil kesimpulan hukum fikih padanya, bisa mengambil, menarik pemahaman agama ya yang baik pada ucapan tersebut, dan dia bisa mengetahui kandungannya. Maka dengan ini ilmu akan tersebar, kebaikan-kebaikan akan semakin difahami dengan baik ya dengan tersebarnya ilmu agama. Di samping yang menyampaikan pertama kali tentu dia dapat pahala karena menjadi sebab petunjuk Rasulullah SAW tersebar. Ternyata orang yang mendengarkan berikutnya juga ya akan bisa mendapatkan pahala untuk dirinya, perbaikan untuk dirinya, dan bisa mengambil atau menarik kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya dan mengeluarkannya dengan segi yang sebaik-baiknya. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang besar. Kita sudah ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dengan mengamalkan hadis ini, alhamdulillah, apa yang terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa mengenal ilmu agama. Para sahabat yang pertama kali mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka dengan sekuat tenaga berjihad di jalan Allah menyebarkan ilmu ini, akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa mengenal manhaj salaf, padahal sudah sekian lama zaman kita, jaraknya yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW atau zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Ya. Tapi alhamdulillah dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kandungan hadis ini, akhirnya sampai kepada kita ilmu yang agung ini. Kita bisa paham bagaimana salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, padahal jarak kita dengan beliau sangat jauh. Bahkan kita bisa paham alhamdulillah akidah yang benar, kita bisa belajar tafsir yang benar dari nukilan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena orang-orang yang jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan, mereka telah menukilkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, dan kemudian generasi yang datang setelahnya, sehingga sampai kepada kita mereka benar-benar mendengarkannya, memahaminya, menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada generasi yang datang sebelumnya. Ini sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kemurnian ilmu agama ini sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Nah, baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." Ila akhirih, sampai di akhir hadis ini. Rasulullah SAW di akhir hadis ini bersabda, "Thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada 3 perkara yang menjadikan di hati seorang muslim tidak akan ada ghil, kedengkian. Ya, yang akan menghilangkan kedengkian di hatinya seorang muslim. Ada 3 perkara, yaitu apa? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah semata-mata. Wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat yang baik untuk para penguasa kaum muslimin. Ya, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menjelek-jelekan atau berteriak-teriak mengkritik mereka di depan umum tanpa adab. Ini bertentangan dengan perintah Islam. Jadi, memberikan nasihat yang baik untuk penguasa kaum muslimin, waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, tidak memecah belah kaum muslimin, tidak menyerukan hal-hal yang menjadikan mereka tidak taat kepada pemimpin atau membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya seruan dakwah mereka akan meliputi, akan melingkupi mereka dari belakang mereka untuk menyatukan mereka. Ini juga kalimat nasihat yang sangat penting sekali untuk menghilangkan penyakit hati di hati kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya, arti hadis ini 3 perkara yang menjadikan di hati seorang muslim itu akan hilang al-ghil, ya, kedengkian.
atau ya kebencian, penyakit hati, ay la yahmilul ghilla wa la yabqa fihi ma'a hadhihi thalathah. 3 perkara yang tidak akan membawa kedengkian, membawa penyakit hati. Wala yabqa fihi, dan tidak akan tersisa di hati kalau ada 3 perkara ini, bersama 3 perkara ini. Fa innaha tanfil ghilla wal gisya wa fasadal qalbi wa sakhaimahu. Karena 3 perkara ini akan menyingkirkan yang namanya al-ghil, kedengkian, al-gish, tipu daya, ya, wa fasadal qalbi, kerusakan di hati, wa sakhaimahu, dan menghilangkan kotoran-kotorannya. 3 perkara ini. Kita lihat, fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbihi. Maka orang yang mengikhlaskan agama karena Allah, keikhlasannya ini akan mencegah munculnya penyakit dengki di hatinya. Karena ikhlas adalah salah satu, bahkan yang terbaik dari buah-buah iman. Yang paling manis dari buah-buah iman. Jelas akan menghilangkan kotoran penyakit hati, kedengkian, dan keburukan-keburukan di hati lainnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan. Ya, keikhlasan akan bisa menyingkirkan kedengkian di hati, menghilangkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya secara keseluruhan. Baik. Li'annahu qadin sarafat dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardati rabbih. Karena ya, dengan adanya 3 perkara ini akan menjadikan dawa'i qalbihi, motivasi di hatinya, tarikan-tarikan di hatinya hanya insarafat. Tarikan atau motivasi di hatinya, kehendak di hatinya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa fihi mawdi'un lil ghilli wal ghishi kama qala ta'ala, maka tidak tersisa di hatinya orang yang ikhlas ini satu tempat pun untuk al-ghil, kedengkian, al-ghish, pengkhianatan atau tipu daya, kecurangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari keburukan dan kekejian, supaya hilang dari hatinya keburukan dan ya pikiran yang kotor atau kekejian, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memiliki keikhlasan, yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, juga Radio Roja Kendari rahimakumullah, mengikhlaskan niat dalam berbuat ini akan menghilangkan penyakit hati. Kita menasihati seseorang, kadang-kadang ya, atau sering terjadi bahkan kita nasihati bukan karena ingin memperbaiki orang lain, tapi karena hobi mencela. Atau karena punya kepentingan untuk menjelekkan orang lain sehingga dirinya yang naik. Ini akan menjadi sebab hati semakin kotor. Dan ini bukan nasihat namanya. Karena sudah kita pernah sebutkan dalam beberapa kajian kita, nasihat itu secara asal, nasihat, nasoha itu secara bahasa, dekat artinya dengan ikhlas. Karena arti kata-kata nasoha adalah memurnikan. Digunakan dalam bahasa Arab untuk memurnikan, misalnya orang mengambil madu dimurnikan, dibersihkan dari kotorannya. Ya, diambil dari kata itulah nasoha. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, makna nasihat secara asal adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Oleh karena itu yang namanya menasihati pemerintah misalnya. Bagaimana akan bisa berubah menjadi baik? Pemerintah kita akan mendengarkan nasihat. Kalau dilakukan dengan orang-orang yang punya tendensi khusus di hatinya. Atau ada kepentingan untuk menjatuhkan
orang yang bukan dari golongannya misalnya, atau ada kepentingan karena balas dendam dan seterusnya. Ini tidak akan jadi. Kita ketahui, kata para ulama, di antara sebab utama yang menjadikan nasihat mudah diterima setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nasihat dari hati ke hati. Kita ikhlas menyampaikannya, insya Allah akan menyentuh orang yang dinasihati tersebut. Ya, salah seorang ulama salaf, Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan, kalau keluar ikhlas dari dalam hati akan mudah menyentuh hati orang yang diingatkan. Karena dari hati ke hati. Maka ini yang akan menghilangkan penyakit hati. Oleh karena itu, kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita menyampaikan nasihat, ingat, kita inginkan pertama nasihat tersebut, ya, menjadi pahala, keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan bagian yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Kemudian, setelah kita menasihati orang lain, bukankah kita juga ingin nasihat tersebut masuk ke dalam hati kita? Kalaupun sudah kita amalkan kandungannya, akan tetap kita kerjakan sampai di akhir hayat kita. Ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikannya sebagai kebaikan adalah kalau kita sampaikan dengan ikhlas. Sebagaimana tentu kalau kita menerima nasihat, kita juga terima dengan ikhlas. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang surat Yusuf tadi ayat ke-24, falamma akhlasa li rabbih sarafa anhu dawa'ish su'i wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, maka Allah palingkan darinya ya dawa'ish su', motivasi keburukan dan kekejian. Allah palingkan darinya kehendak-kehendak dalam hati, tarikan-tarikan untuk mengajak kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Taib. Walihada lamma alima iblis la'natullah alaih annahu la sabila lahu ala ahli al-ikhlas istathnahum min syirtatihi allati ishtarataha lil ghiwayati wal ihlak. Oleh karena itu ketika iblis la'natullah alaih mengetahui tidak ada jalan baginya untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, maka iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas ini dari syarat yang diajukannya untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Iblis disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 83, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mengikhlaskan agamanya. Hanya orang-orang yang ikhlas yang dikecualikan. Karena iblis mengetahui tidak ada jalan baginya. Orang yang ikhlas itu dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang langsung menjaganya. Bagaimana mungkin ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk bisa menjerumuskannya? Nah, baik, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, tentu hamba-hamba yang mengikhlaskan agamanya. Wahai iblis, sungguh hambaku tidak ada kekuasaan bagimu untuk bisa menjerumuskan mereka, kecuali orang-orang yang mau mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Inilah keutamaan ikhlas. Akan menghilangkan penyakit hati yang merupakan sebab yang akan bisa merusak manusia, dan lewat penyakit hati inilah, melalui tunggangan hawa nafsu, syaitan masuk untuk menggoda dan menjerumuskan, membinasakan manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, fal ikhlasu huwa sabilul khalasi wal islamu markabus salamati wal imanu khatamul amani. Maka keikhlasan adalah sabilul khalas, jalan keselamatan. Ikhlas adalah jalan kebebasan, bebas dari godaan syaitan.
Wal Islamu, dan Islam adalah markabus salamah. Kendaraan keselamatan. Kapal keselamatan. Wal iman, dan keimanan adalah khatamul aman, cincin keamanan. Subhanallah. Ikhlas, Islam, dan iman. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka akan selamat diri kita. Syaitan pun tidak akan mampu. Karena inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin sebagai hamba-hambanya yang syaitan tidak punya kekuasaan untuk bisa menjerumuskannya, karena mereka langsung dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih kemudian selanjutnya, wa qauluhu, sabda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama ikhlas, wa munasahatu a'immatil muslimin. Menasehati, saling menasehati kebaikan dengan para pemimpin kaum muslimin. Hadza aidan munafin lil ghilli wal gish. Ini juga akan menghilangkan kedengkian dan sifat khianat di hati. Kita harus ingat, ya, bukanlah yang menjadikan iman kita semakin kuat kalau kita selalu mencela pemerintah, menjelek-jelekan. Kita memang menasihati mereka, tapi dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sudah sering kita terangkan, adalah bagian dari prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang selalu berkoar-koar mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ini adalah orang-orang yang justru perbuatannya menggambarkan besarnya penyakit di hati mereka berdasarkan hadis yang sahih ini sebagai argumentasinya. Nah, fa innan nasihata la tujami'ul ghil idh hiya dhidduhu faman nasahal a'immata wal ummata faqad bara'a minal ghil. Karena nasihat tidak akan berkumpul dengan kedengkian. Karena nasihat itu justru bertentangan, berseberangan dengan kedengkian. Maka barang siapa yang menegakkan nasihat untuk para pemimpin, menegakkan nasihat untuk umat ini, berarti dia telah berlepas diri dari sifat dengki. Berarti dia telah menjauhkan hatinya dari sifat dengki, sifat khianat atau kotoran penyakit hati lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzumi jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah. Waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah mereka. Hadza aidan mimma yutahhirul qalb. Ini juga adalah perkara yang bisa mensucikan hati. Ya. Perkara yang ketiga yang bisa membersihkan hati adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kata Ibnu Qayyim. Ini juga termasuk hal yang bisa mensucikan hati minal ghilli wal gish, dari kedengkian dan pengkhianatan. Fa inna sahibahu liluzumihi jama'atal muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi. Karena orang yang melakukan ini, ketika dia selalu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dia akan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu laha. Dia membenci keburukan untuk mereka sebagaimana dia membenci keburukan untuk dirinya sendiri. Wa yasu'uhu ma yasu'uhum wa yasurruhu ma yasurruhum. Sebagaimana dia akan merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin dan akan merasa gembira dengan hal-hal yang menggembirakan kaum muslimin. Ya, inilah sifat seseorang yang akan Allah hilangkan dari hatinya penyakit-penyakit yang buruk, kedengkian terhadap saudaranya sama muslim. Wa hadza bi khilafi man inhaza anhum washtaghala bit-ta'ni 'alaihim wal 'aibi wadh-dhammi ka fi'lir rawafidh, ka fi'lir rafidhati wal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Tentu ini berbeda dengan sikapnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang sibuk dengan mencela kaum muslimin, mencelah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, sibuk untuk menjelek-jelekan dan mencela mereka. Contoh seperti perbuatan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang suka mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan lebih pantas celaan itu sampai ditujukan kepada mereka. Perbuatan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Bahkan termasuk mereka yang juga mengkafirkan
para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wal Mu'tazilah wa ghairihim, dan orang-orang Mu'tazilah yang selalu mencela ahlu sunnah, mentakwilkan akidah, kemudian menjelek-jelekan ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan akidah yang benar. Dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, fa inna qulubahum mumtali'atun gillan wa gishan, sesungguhnya hati-hati mereka pasti dipenuhi dengan kedengkian dan pengkhianatan. Walihada tajidur rafidhata ab'adan nasi minal ikhlas, oleh karena itu kamu akan dapati orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah ini adalah orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari keikhlasan, orang-orang yang paling jauh dari sifat ikhlas. Wa aghashahum lil ummati wal a'immah, lil a'immati wal ummah, dan mereka adalah orang yang paling besar pengkhianatannya terhadap para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling suka berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama yang mereka katakan Ahlul Bait untuk mendukung pemahaman hawa nafsu mereka. Wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin, wa asyaddahum bu'dan an jama'atil muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari pemahaman jamaah kaum muslimin, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fahaulai asyaddun nasi ghillan wa gishan bi syahadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ummati alaihim, maka mereka ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan pengkhianatan di hati mereka berdasarkan persaksian Rasulullah SAW dan persaksian umat ini atas mereka. Wa syahadatihim ala anfusihim bidzalik, bahkan persaksian diri mereka sendiri untuk mereka sendiri dalam hal ini. Fa innahum la yakununa qattu illa a'wanan wa dhahran ala ahli Islam. Karena mereka ini, ya, keberadaan mereka selalu tidak lain kecuali untuk menolong, menjadi pendukung musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin sendiri. Fa ayyu aduwin qama lil muslimina kanu a'wana dzalikal aduwi wa bit kanu a'wana dzalikal aduwi wa bitanatahu, maka musuh apa saja yang ingin menyerang kaum muslimin, maka mereka akan menjadi penolong musuh-musuh itu dan orang-orang dekat mereka. Wa hadza amrun qad syahadathul ummatu minhum wa man lam yushahidhu faqad sami'a minhu ma yusimmul adhan wa yushjil qulub. Inilah pemahaman orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata terbukti mereka adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan paling banyak kotoran di hatinya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya, sesungguhnya dakwah mereka, seruan kaum muslimin ini akan menjadi tuhit, melingkupi, menyatukan mereka dari belakang mereka, menghimpun mereka dalam kesatuan dari belakang mereka. Hadza min ahsanil kalami wa aujazihi wa afkhamihi ma'nan. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah termasuk ucapan yang paling baik, yang paling ringkas tapi paling padat maknanya. Ini jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Syabbaha da'watal muslimina bisuri wasiyajil muhiti bihim al-mani'i min dukhuli aduwihim alaihim. Di sini Rasulullah SAW menyerupakan dakwanya kaum muslimin itu seperti as-sur, ya, semacam pagar, wasiyaj atau tembok yang melingkupi mereka, yang melingkupi, melindungi mereka. Al-mani, melindungi mereka dari masuknya musuh untuk menyerang mereka. Jadi ini kayak benteng atau pagar, tembok yang melindungi kaum muslimin dengan melingkupi mereka. Fatilka da'watul lati hiya da'watul Islam, yang mana dakwah itu yang merupakan dakwah Islam, wahum dakhiluha, yang kaum muslimin berada di dalamnya. Lamma kanat suran wasiyajan alaihim akhbara anna man lazima jama'atal muslimin
ahatat bihi tilka da'watul lati hiya da'watul Islam kama ahatat bihim. Ya. Beliau berkata, karena dakwah itu yang merupakan dakwah Islam yang kaum muslimin berada di dalamnya, karena dia ibaratnya seperti pagar atau tembok yang melingkupi mereka, maka Nabi SAW memberitakan barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, ya, menasihati dengan cara yang baik, menasihati pemimpin dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan perpecahan umat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, maka dakwah itu akan melingkupi mereka. Akan melindungi mereka seperti benteng atau pagar yang mengelilingi. Maka dakwah tersebut yang merupakan dakwah Islam akan melingkupi mereka. Fad-da'watu tajma'u syamlal ummati wa talummu sya'athaha wa tuhitu biha. Maka yang namanya dakwah Islam yang benar, inilah yang akan menghimpun, yang akan menyatukan, ya, perbedaan di kalangan umat ini, yang akan menyatukan, menghimpunkan perpecahan di antara mereka, serta tuhitu bihim, yang akan melingkupi mereka. Jadi dakwah mengajak kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Tetap harus ada yang namanya meluruskan yang salah, akidah yang salah diluruskan, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dijelaskan. Harus ada seperti ini, karena inilah yang akan menjadi sebab terjaganya umat ini dari keburukan-keburukan yang diinginkan oleh musuh-musuh mereka. Faman dakhala fi jama'atiha ahatat bihi wa syamilathu, maka barang siapa yang masuk ke dalam jamaah kaum muslimin, maka jamaah kaum muslimin itulah yang akan melingkupinya, menaunginya, dan akan menyatukannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW yang panjang tentang keutamaan ilmu di segi yang ke-41, ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita bacakan dari ucapan Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna hadis ini, ya, bermanfaat untuk kebaikan dan untuk menambah menguatkan iman kita, tentu untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahami kemudian menyebarkannya. Cukup sampai di sini insyaallah, kita beri waktu yang masih tersisa untuk antum, bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Nah Ustaz, satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ustaz mohon dijelaskan, apakah diperbolehkan di saat sang suami sedang mengalami duka, yaitu kehilangan ayahnya yang meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan sang istri ingin meminta pembiayaan untuk melakukan pengobatan imunisasi untuk anaknya yang sudah lewat 1 bulan, Ustaz. Bagaimanakah dalam hal ini, Ustaz? Apakah ini nanti akan mengganggu hubungan antara suami dan istri, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya, juga kepada kita semua. Ya, dua hal ini sebenarnya bukanlah dua hal yang bertentangan. Satunya kebutuhan bagi anaknya sendiri, dan yang di sisi lain adalah berempati atau berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa suami. Tentu saja kesedihan yang menimpanya tidak menjadikan dia melalaikan hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan keluarganya. Cuman masalahnya perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Artinya kalau istri menyampaikan hal ini kepada suaminya tidak salah, karena ini juga kebutuhan bagi anaknya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pengobatan misalnya, tidak salah. Cuman seandainya suaminya mengatakan ditunda dulu, ya asal tidak lama, ya tidak mengapa juga. Bukanlah sesuatu juga yang merupakan kewajiban yang mendesak, ya. Yang jelas, kalau ada masalah-masalah seperti ini, sampaikanlah dengan cara yang baik. Insya Allah, kedekatan antara suami dan istri mestinya menjadikan mereka berdua saling memahami.
cara menyampaikan yang baik, bagaimana ketika menyampaikan dalam kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana dia harus memulainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ini, apalagi di antara dua orang yang sudah saling mengenal dan saling dekat, yaitu antara suami dan istri. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Adi di Tenggamus, Lampung. Ya, dari Pak Adi ya, di Tanjung. Yadi. Pak Yadi. Yadi dari Tenggamus, Lampung ya. Ya. Begini Ustaz, ya jadi begini, pertanyaan begini. Jadi setiap Ustaz atau dai kan udah mempunyai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, cuma yang saya lihat di sini ya umumnya di kita di Indonesia ini kan banyak firqah-firqah itu sedia. Kebetulan kemarin ini saya pernah nggak sengaja buka salah satu TV, yaitu membahas masalah sufi tasawuf. Jadi mereka mengatakan begini sedia, bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu fondasi dasar tentang kebatinan, tentang Allah. Jadi kalau mereka mengatakan begini, belajar fikih saja itu tidak cukup tanpa tasawuf, bahkan akan menimbulkan orang itu kepada kefasikan. Sebaliknya kalau mereka mengatakan juga kalau bertasawuf saja tanpa mengamalkan fikih maka akan menimbulkan kezindikan. Ini perkataan ini sebenarnya dari siapa asal mulanya ya saja? Apa dari sahabat, apa dari tabi'in, atau gimana itu saja? Tolong dijelaskan itu saja. Baik Pak Yadi, terima kasih Pak Yadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya kita akan simak dari Ustadz. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang dikatakan dalam pembahasan tadi, pernyataan tadi adalah klaim yang tanpa dalil. Ya. Kalau dikatakan ilmu tasawuf adalah dasar dari kebaikan bagi batin manusia, ini dalilnya dari mana? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkannya. Ada di antara mereka yang mengaku-ngaku punya pengajaran langsung dari Abu Bakar, Umar, atau yang lainnya. Kenapa tidak disebarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis? Berarti para ulama tidak tahu. Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan satu kata pun. Imam Syafi'i juga tidak mengajarkan, padahal dia adalah imam yang kita akui bersama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya, mereka membuat cerita-cerita kadang-kadang. Al-Hasan Al-Basri berkata seperti ini. Tidak benar. Semua penisbatan yang tidak ada bukti kebenarannya, hanya klaim saja. Karena buku-buku yang memuat tentang kisah-kisah atau ucapan para ulama banyak. Buku-buku tentang athar para sahabat seperti Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian banyak buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain tidak menukil pernyataan tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan pemahaman tasawuf ini adanya setelah generasi para sahabat. Berarti dia pemahaman yang diada-adakan. Itu pun kita lihat dari nisbah penamaannya saja. Tasawuf itu diambil dari kata-kata suf, yaitu kain wol. Kain yang diambil dari bulu domba. Sebagian orang dulu ada yang memakai kain-kain seperti ini, kemudian pemahamannya dinisbatkan kepada kain tersebut. Maka dari mana ini? Para sahabat tidak melakukan demikian. Ini hanya orang-orang yang ada setelah zamannya para sahabat, yang kemudian mengada-adakan cara untuk zuhud, kata yang harus dengan pakaian seperti ini. Maka diambil dari situlah nama-nama tasawuf, ya. Nama tasawuf, ada yang mereka klaim, oh tidak, tasawuf ini diambil dari ahlus suffah. Ini jelas bertentangan secara bahasa. Suffah dengan fa yang tasdid, dengan double fa-nya. Tasawuf tidak ada sama sekali kemiripannya penamaan ini dengan ahlus suffah yang merupakan orang-orang yang mulia di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal ini semua adalah klaim, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pemahaman ini. Pemahaman ini diada-adakan, ya. Yang benar kita ingin belajar Islam tentang masalah akidah dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat. Inilah pemahaman yang lengkap dan sempurna. Adapun yang diada-adakan setelahnya tanpa dalil ini
adalah klaim yang tanpa dalil. Setiap orang akan bisa mengatakan, saya membawa pemahaman untuk perbaikan akidah, saya membawa pemahaman untuk perbaikan hati. Tapi mana buktinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para imam ahlus sunnah melakukan hal tersebut? Kalau seandainya benar, pasti akan disebutkan di dalam buku-buku atau kitab-kitab mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, wa fiikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan untuk Pak Yadi yang berada di Lampung, kalau tidak salah. Dan khatul Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami buka pertanyaan berikutnya dan kembali kami angkat melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Hamba Allah, Tat, dari jalan, dia lagi di jalan. Ya, silakan. Gini Tat, saya itu udah rumah tangga 13 tahun. Punya anak 2. Saat ini kami sedang pisah rumah dengan istri, tapi statusnya nggak tahu seperti apa gitu, Tat. Yang mau saya tanyain tuh sekarang, hubungan pernikahan kami itu seperti apa sih, Tat? Sudah 3 bulan tidak ketemu, gitu, Tat. Ya, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup, ya. Makasih, Tat. Ya. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan keluar yang terbaik dari Bapak. Masalah yang dihadapi oleh beliau dimudahkan untuk jalan keluar yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ya. Kita diperintahkan di dalam agama kita kalau ada urusan seperti ini, ada permasalahan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya. Hendaknya mereka adanya penengah dari keluarga laki-laki, keluarga suami, dan penengah dari keluarga si perempuan, ya. Sampai Allah sebutkan di ayat ini, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya memang menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah berikan taufik kepada suami dan istri ini. Jadi utuslah dari Bapak misalnya pihak keluarga yang kita percaya untuk menemui pihak keluarga si perempuan untuk diselesaikan masalahnya. Untuk diselesaikan masalahnya. Kalau mungkin tidak bisa, maka ajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan karena pemerintah yang berhak untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini. Ini tentu saja kalau kita sudah berusaha menempuh cara mendamaikan sendiri ya masalah kita. Tentu sebelum kita melakukan hal tersebut ya kita Bapak sebagai suami hubungi istrinya. Bagaimana masalah seperti ini? Apakah kita akan bisa berdamai atau kita selesaikan berdua saja atau kita mengamalkan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengutus adanya penengah dari masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Itu yang kita tempuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik karena kita mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam petunjuknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Pak Ustadz, kita kan sering mendengar... Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Akbar di Jakarta. Ya, silakan Bu Akbar. Ya, Pak Ustadz, kita kan sering mendengarkan ucapan salam Assalamualaikum dari radio atau ya baik dari siaran langsung atau ulangan atau rekaman. Itu bagaimana hukumnya kita menjawabnya? Apa wajib atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu. Jazakumullahu khairan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Wa jazakillah khairan atas pertanyaannya dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Kalau itu sesuatu yang ditunaikan langsung, kayak mengucapkan salam langsung, misalnya ada seorang ustadz siaran langsung, dia menyampaikan salam langsung kepada kita, karena ditujukan sama kita jawab. Tapi kalau berupa rekaman, itu kan bukan ditujukan dan ditunaikan. Bukan semacam ibadah yang ditunaikan langsung, hanya rekaman saja. Ini tidak kita perlakukan atau kita jawab seperti yang diperintahkan di dalam syariat. Sama dengan keterangan para ulama, misalnya, ya, kita mendengarkan kumandangan adzan rekaman, tidak perlu kita jawab. Karena ini bukan ditunaikan langsung. Ya, hal-hal yang bersifat rekaman ini tidak bernilai sebagaimana ibadah yang benar-benar dikerjakan. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Makanya kalau sifatnya itu rekaman, bukan ditunaikan langsung, maka tidak perlu kita menjawab. Beda kalau ditunaikan langsung sama seperti kumandangan adzan yang rekaman, tidak perlu kita jawab. Ya, sama contohnya seperti orang yang menunaikan sholat, tapi direkam dengan video. Berarti dia tidak menunaikan sholat.
Itu sholat yang dikerjakannya kemarin-kemarin direkam. Bukan berarti itu adalah sholat yang dikerjakannya misalnya saat ini hanya karena kita melihat rekamannya ada saat ini. Makanya yang rekaman ini, sesuatu yang rekaman yang bukan ditunaikan langsung, maka ini tidak berlaku padanya hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjawabnya dalam syariat kita. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.